Pada saat Namgung Jun merasa keheranan kenapa seorang kultus demonik bisa masuk ke tempat tersebut, di sisi penjaga perpustakaan yang mendengar perkataan orang itu yang bertanya tentang identitas dari Namgung Jun pun mencoba menjelaskan kepada orang tersebut dengan memanggilnya Sword Demon Senior. Kalau Namgung Jun adalah rekrutan yang baru saja masuk ke perkumpulan mereka. Setelah mendengar hal tersebut, ia pun lalu menyingkirkan penjaga perpustakaan itu karena telah menghalangi pandangannya, dan ia yang melihat ke arah Namgung Jun. Ia pun bertanya-tanya dalam hatinya, apakah pemuda yang ada di depannya itu seorang Four Cloud ataukah seorang Black Cloud, dan kemudian bertanya kepada Namgung Jun tentang teknik yang baru saja ia peragakan, karena martial art tersebut belum pernah ia lihat di Self-Reflection Martial Archive. Namgung Jun pun lalu menjelaskannya, kalau martial art itu adalah swordmanship yang sedang ia kembangkan, sekaligus ia juga merasa heran, meski orang di depannya adalah seorang manusia dari kultus demonik, tapi ia tampak tidak seagresif seperti kultus demonik yang ia ketahui. Dan di sisi Sword Demon Senior itu yang mendengar perkataan Namgung Jun, ia yang merasa kalau perkataan Namgung Jun bukanlah kebohongan semata. Ia pun berjalan ke hadapannya, dan sambil tersenyum, ia yang mulai tertarik kepada Namgung Jun pun memintanya untuk menunjukkan tekniknya itu. Dan jika Namgung Jun yang menggunakan tekniknya itu berhasil memuaskannya, Sword Demon Senior berkata, kalau ia akan memberikan Namgung Jun imbalan yang setimpal. Mendengar hal itu, penjaga perpustakaan pun berkata kepada Sword Demon Senior, kalau Namgung Jun yang baru saja menjadi anggota perkumpulan mereka, ia berkata kalau Namgung Jun baru mempelajari metode kultivasi mental, namun Sword Demon Senior menyuruhnya untuk diam saja di tempatnya itu. Yang hal itu pun mulai membuatnya merasa was-was, karena jika Namgung Jun kenapa-kenapa, dirinya mungkin akan mendapatkan masalah atas apa yang telah terjadi kepada Namgung Jun dari Heavenly Sword Hall Master. Namgung Jun yang tak sedikit pun merasa takut pun lalu menyiapkan kuda-kudanya untuk bertarung. Dan jika ia berhasil memuaskan Sword Demon Senior, ia hanya ingin spiritual elixir sebagai imbalannya. Dan Sword Demon Senior yang menyukai Namgung Jun karena langsung berterus terang tak seperti anak-anak di zamannya yang sekarang. Ia pun menyetujui apa yang diinginkan oleh Namgung Jun itu. Dan setelah menarik pedang dari sarungnya, Sword Demon Senior pun berkata kepada Namgung Jun untuk menyerangnya dengan segenap kekuatannya, serta ia juga berjanji takkan menggunakan energi dalamnya itu, dan cuman akan menggunakan kekuatannya selevel Namgung Jun yang sekarang. Namun, Namgung Jun berkata kalau ia tidak sama sekali keberatan, kalau Sword Demon Senior memutuskan untuk menggunakan energi spiritualnya. Mendengar perkataan Namgung Jun, Sword Demon Senior pun terlihat senang kegirangan, dan setelah mereka sudah bersiap untuk melakukan pertarungan, Namgung Jun pun langsung bergerak cepat menyerang Sword Demon Senior dengan teknik yang bernama First Teknik Single Flash. Dan meski Sword Demon Senior bisa dengan mudah memblokir serangan itu dengan pedangnya, ia pun sedikit terkejut, karena serangan Namgung Jun itu mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk bisa mempengaruhinya. Sword Demon Senior pun mencoba untuk menyerang balik Namgung Jun dengan tebasan vertikal dari bawah ke atas. Namun Namgung Jun bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara sambil memutarkan badannya itu. Dan setelah mendarat kembali, dengan di tengah jalur pedang yang membelah ke atas, Namgung Jun pun mencoba untuk menggunakan teknik Sasan 12 Sword untuk memperpanjang satu tebasan menjadi 3. Yang hal itu pun membuat Sword Demon Senior terlihat terkejut, karena pemuda yang sedang melawannya itu dengan mudah menambahkan improvisasinya sendiri pada teknik tersebut, yang hal itu pun membuatnya merasa senang, karena teknik yang digunakan itu adalah teknik milik dirinya. Menyadari kalau pedang yang ia gunakan adalah pedang yang cukup bagus, Namgung Jun pun merasakan mendapatkan kembali indera dari di kehidupan lamanya itu. Namun sayangnya, tubuh yang terlahir rapuh dengan meridian yang terblokir itu tidak bisa menanganinya,
Dan karena hal tersebut, Namgung Jun pun berkata kalau ia harus dengan cepat mengakhiri pertarungan mereka. Di tiap serangannya yang terus ditangkis oleh Sword Demon Senior, Namgung Jun berkata dalam hatinya, kalau ia harus lebih cepat lagi dengan presisi yang lebih juga, dengan menambahkan lagi setengah inci untuk langkah kakinya itu. Dengan 12 teknik Eternal Lighting Arc, ia pun langsung menyerang Sword Demon Senior. Dan Sword Demon Senior yang berhasil menahan serangan itu, ia yang mulai terhibur pun berkata dalam hatinya, kalau pertarungan tersebut membuatnya sangat menikmatinya. Namgung Jun yang mulai berfokus pun mulai bisa melihat Sword Path untuk teknik berikutnya, dan dengan memejamkan kedua matanya itu, dengan membayangkan kalau pedang yang ia pegang adalah kilatan petir yang telah ditempa lebih jauh. Ia yang harus menjadi kilatan pedang dan maju ke depan untuk melakukan sebuah serangan. Dengan Sword Path optimal yang ia ciptakan itu, Namgung Jun pun dengan cepat bergerak untuk melancarkan sebuah serangan yang bernama 13 Teknik Single Bolt of Thunder. Serangan tersebut yang ditahan oleh Sword Demon Senior pun mengakibatkan luka terhadap tangan dari Namgung Jun yang ia gunakan untuk menyerang Sword Demon Senior. Dan karena hal itu juga, serangan tersebut membuat Sword Demon terpojok, sampai-sampai ia harus menggunakan energi dalamnya. Dan setelah mereka bergerak menjauh untuk menjaga jarak satu sama lain, sambil melihat ke arah Namgung Jun, Sword Demon Senior berkata dalam hatinya, kalau mau tidak mau dirinya harus mengakui kemampuan Namgung Jun itu. Kalau pemuda yang ada di depannya adalah seseorang yang terlahir dengan bakat yang sangat luar biasa. Dengan pertarungan mereka yang sudah berakhir, Sword Demon Senior yang melangkah ke hadapan Namgung Jun pun berkata, kalau teknik yang barusan ia gunakan, dari titik tertentu, semuanya berlangsung secara tertib hingga pantas disebut gaya swordsmanship yang baru. Dan ia yang bertanya apakah teknik itu mempunyai 13 gerakan teknik. Setelah Namgung Jun membenarkan hal itu, Sword Demon Senior pun bertanya nama dari teknik tersebut. Dan dengan santai, Namgung Jun berkata, kalau teknik itu ia beri nama 13 Lightning Flash Sword Thunder, yang hal itu pun membuat penjaga perpustakaan terlihat terkejut, karena ia tidak menyangka kalau Namgung Jun bisa menempa tekniknya melawan Sword Demon Senior sekaligus menyerang dan menciptakan wujud baru. Dan melihat teknik itu benar-benar sangatlah hebat, penjaga perpustakaan itu mengasumsikan kalau setidaknya teknik baru itu ada di tingkatan Three Cloud. Sword Demon Senior yang mulai menyukai Namgung Jun pun mencoba mengajaknya masuk ke Mukryun Hall yang ia pimpin. Namun sebelum Namgung Jun menanggapi ajakan dari Sword Demon Senior itu, Yi Seha yang baru datang pun berkata kepada Sword Demon Senior, sejak kapan Mukryun Hall menjadi tempat yang mencuri murid lain? Dan dengan santai, Sword Demon Senior berkata kalau dia sangat menyukai Namgung Jun yang mempunyai bakat yang sangat luar biasa itu. Tetapi, Yi Seha tak bisa membiarkan hal tersebut. Karena Namgung Jun adalah muridnya yang ia angkat sendiri, dan karena mereka tak mau mengalah satu sama lain, gesekan di antara mereka pun mulai memanas, dan Namgung Jun yang melihat itu, ia pun meminta mereka untuk menghentikan pertikaian itu, dan kemudian berkata kalau ia akan pergi ke Mukryun Hall. Mendengar Namgung Jun akan pergi ke perkumpulannya, Sword Demon Senior pun bertanya, apakah yang dikatakan oleh Namgung Jun itu bukanlah kebohongan? Dan Namgung Jun pun berkata, karena Sword Demon Senior tampaknya tertarik dengan teknik pedangnya itu, ia bersedia menawarkan menjadi pasangan latih tanding sesekali. Yang hal itu pun membuat Sword Senior langsung tertawa terbahak-bahak, karena Namgung Jun malah berpikiran polos, karena ia yang mengajaknya ke perkumpulannya itu dianggap oleh Namgung Jun hanya untuk mengajaknya berduel di perkumpulannya itu. Setelah berkata kepada Yi Seha kalau ia sudah membawa seorang bocah yang sangat menarik, Sword Demon Senior pun lalu berkata kepada Namgung Jun, kalau ia jangan terlalu lama membuatnya menunggu untuk melakukan latih tanding itu.
dan sesuai janjinya jika Namgung Jun membuatnya merasa puas dalam duel yang mereka lakukan, Sword Demon Senior pun lalu mengeluarkan sebuah kotak yang ada di balik bajunya. Setelah berkata pamit untuk meninggalkan tempat tersebut, Yi Seha yang terlihat kesal dengan tingkah laku dari Sword Demon Senior pun lalu mengumpatnya, dan melihat muridnya itu diberikan sebuah hadiah dari Sword Demon Senior, ia pun bertanya tentang barang yang ada di tangan muridnya itu, dan Namgung Jun yang berkata kalau barang yang ada di tangannya itu adalah spiritual elixir yang telah dijanjikan untuk dirinya, dan Namgung Jun yang membuka kotak tersebut untuk memperlihatkan spiritual elixir yang ia dapatkan kepada masternya itu. Yi Seha yang tahu kalau spiritual elixir itu bernama Pale White Crane. Ia pun lalu berkata kepada Namgung Jun, kalau elixir itu memang bagus untuk orang yang baru mulai membangun energi dalam seperti muridnya itu. Namgung Jun yang masih penasaran dengan perkataan Sword Demon Senior pun bertanya kepada masternya itu, apa yang dimaksudnya dengan Sword Demon Senior mengajaknya untuk bergabung ke Mukryun Hall, yang hal itu pun membuatnya menjadi penasaran. Apakah dirinya juga tidak bisa langsung masuk ke dalam perkumpulan Heaven's Sword Hall? Dan Yi Seha pun lalu menjelaskannya dengan mengatakan, kalau anggota Cloud baru memiliki periode penyesuaian di tempat tinggal One Cloud, tempat di mana mereka saling bersaing satu sama lain, dan para rekrutan yang mencapai hasil terbaik akan diberikan kesempatan untuk memilih hall mereka sendiri. Dan itu sebabnya, meskipun muridnya itu adik juniornya, Yi Seha berkata kalau ia tidak bisa sembarangan membawanya masuk ke Heaven's Sword Hall. Mendengar hal itu, Namgung Jun pun berkata kepada masternya itu, kalau Yi Seha tidak perlu khawatir tentang dirinya, karena ia akan menang dan bergabung dengan Heaven's Sword Hall. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Namgung Jun yang sedang berada di tempat peristirahatannya pun memakan eliksir dari pemberian Sword Demon Senior, dan tak berselang lama, ia pun merasakan sakit dari dalam tubuhnya. Karena efek samping dari pil tersebut langsung terpicu di saat ia mengonsumsinya. Dengan sikap bersila, Namgung Jun pun memulai menyerap eliksir tersebut, dan di dalam prosesnya itu, ia pun mencoba melindungi dirinya dengan Solar Ki setiap kali efek samping terjadi. Karena dengan hal itu, rasa sakit yang ia rasakan bisa diminimalisir, dan melalui proses tersebut, tingkat penguasaannya terhadap Heavenly Thunder True yang formula perlahan mulai meningkat, dan begitu ia sudah membangun energi dalam dengan cukup, Namgung Jun pun berencana akan memulai membuka titik akupuntur pertamanya terlebih dahulu. Tetapi Namgung Jun juga merasa kalau ia tidak boleh terlalu terburu-buru, karena satu kesalahan saja dapat memicu penyimpangan Ki. Karena lagi pula, ia memang tidak bisa mengubah tubuhnya itu secara drastis dalam waktu yang singkat, jadi mulai di esok hari, Namgung Jun berencana akan memulai membangun kekuatan fisik dasarnya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, tepatnya di tempat pelatihan, Yun Gyeongjong dan Gang Mong yang datang ke tempat tersebut pun disambut oleh beberapa orang dari anggota perkumpulan Blue Sky mereka. Dan salah satu dari mereka pun berkata kepada dirinya, kalau sepertinya perekrutan murid baru mengalami lonjakan yang cukup banyak, dan dia juga menyampaikan, kalau anak-anak berbakat yang menjanjikan juga cukup banyak dalam perekrutan tersebut, dan Yun Gyeongjong yang mendengar itu pun berkata, kalau ia merasa senang melihat mereka berlatih dengan sangat rajin. Mendengar suara gaduh di tempat pelatihan itu, mereka pun menoleh ke tempat suara itu berasal, dan ia yang diketahui murid yang bernama Dan Sohye, pria yang menyambut Yun Gyeongjong pun berkata, kalau gadis tersebut yang dianggap mempunyai bakat yang sungguh luar biasa, ia menganggap kalau ia digadang-gadang akan menduduki posisi Hall Master di masa depan. Namun meski ia mempunyai bakat seperti itu, rekannya yang ada di sebelahnya berkata, kalau dibandingkan dengan murid yang bernama Baik Ri Chong yang berasal dari wilayah Sansi, pria itu berkata kalau Dan Sohye masih kurang dibandingkan dengan Baik Ri Chong.
Pria yang ada di sebelahnya yang melihat ke arah Nam Gung Jun yang sedang berlatih memperkuat fisik tubuhnya itu, ia pun bertanya tentang pendapat dari rekannya tersebut, dan rekannya pun berkata, kalau bocah yang ada di depannya itu tidak mempunyai harapan sedikit pun, apalagi dengan tubuhnya yang kurus itu. Pria itu berkata kalau Nam Gung Jun pasti akan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan hal itu pun juga membuat perbincangan meluas ke semua murid yang ada di tempat itu, dengan beberapa dari mereka yang berkata, kalau seharusnya Nam Gung Jun mempelajari dasarnya terlebih dahulu sebelum datang ke tempat tersebut, bahkan mungkin untuk mengayunkan pedangnya Nam Gung Jun mungkin tidak bisa mengayunkannya dengan benar. Namun Yun Gyeong Jong yang mendengar obrolan tersebut, ia berkata dalam hatinya, kalau mereka takkan pernah tahu siapa pemenangnya sampai mereka benar-benar selesai. Dan karena rekrutannya terlalu banyak, Yun Gyeong Jong pun berkata kepada Gang Mong, kalau mereka akan melakukan tes penempatan bagi para murid dengan turnamen latih tanding, dan Gang Mong yang sambil memberikan hormat, ia berkata kalau ia akan melakukan persiapan tersebut. 3 hari kemudian, hari turnamen latih tanding pun akan segera dilaksanakan, dan di hari tersebut, yang membuat penasaran para murid perkumpulan Blue Sky pun membuat mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan turnamen itu. Tak terkecuali dengan para Hallmaster yang ikut hadir untuk memantau para calon murid yang mempunyai bakat di turnamen itu. Dan sementara di sisi ring pertandingan, Gang Mong yang menjadi pengadil dalam duel tersebut pun memanggil Dan So-hye serta Nam Gung Jun untuk naik ke arena pertandingan. Setelah mereka naik ke arena pertandingan, setelah Gang Mong menyampaikan peraturan dalam pertandingan itu, akhirnya mereka pun memulai pertandingan tersebut. Namun sebelum mereka bertarung, Dan So-hye yang menarik pedang dari sarungnya pun berkata kepada Nam Gung Jun, kalau sebaiknya ia harus bersiap dengan sungguh-sungguh, karena meski ia masih muda dibandingkan dengan dirinya, Dan So-hye berkata kalau ia tidak akan segan-segan dalam pertandingan tersebut dan menyuruh Nam Gung Jun untuk menghunuskan pedangnya itu. Namun dengan santai, Nam Gung Jun berkata kalau Dan So-hye tidak perlu menunggunya menarik pedangnya itu, dan menyuruhnya untuk menyerangnya saja kalau ia sudah berniat untuk menyerangnya. Mendengar hal itu, Dan So-hye pun terlihat marah, dan ia yang melompat untuk melancarkan sebuah serangan tebasan. Nam Gung Jun yang melihat arah dari tebasan itu pun langsung menghalaunya dengan sebuah tebasan juga, yang hal itu pun membuat pedang dari Dan So-hye langsung terpotong, yang hal itu pun membuat Dan So-hye merasa terkejut, dan dengan terpotongnya pedang Dan So-hye dalam pertandingan itu, Gang Mong sebagai pengadil dalam duel mereka pun langsung mengumumkan, kalau pemenang dalam duel tersebut adalah Nam Gung Jun, yang hal itu pun membuat para hadirin merasa terkejut, karena Dan So-hye yang mereka anggap salah satu kandidat terkuat bisa dikalahkan semudah itu. Serta hal itu pun membuat mereka penasaran tentang Nam Gung Jun yang baru pertama kali mereka melihatnya. Dan sementara di sisi Sword Demon Senior dan Yi Se-ha yang melihat pertandingan itu, Sword Demon Senior pun berkata, kalau teknik yang digunakan oleh Nam Gung Jun sekarang semakin halus saja. Yang hal itu pun membuat Yi Se-ha merasa senang, karena dalam teknik berpedangnya, muridnya itu sudah semakin meningkat. Sementara di sisi Dan So-hye yang terlihat gemetaran pun masih tidak bisa percaya dengan apa yang sudah terjadi, karena Nam Gung Jun bisa dengan mudahnya mengalahkannya hanya dengan sekali tebasan saja, dan ketika pertandingan berikutnya akan dilaksanakan, para hadirin yang melihat salah satu peserta pun mulai tertuju kepada peserta itu, karena ia adalah bintang dari Sansi yang sedang naik daun. Antara bukan dan yang lain ia adalah Baek Ri-chong. Setelah aba-aba pertandingan mereka sudah dimulai, lawannya yang melihat Baek Ri-chong tidak menghunuskan pedangnya pun bertanya-tanya, apakah Baek Ri-chong sedang memandang rendah dirinya itu. Namun Baek Ri-chong yang dengan cepat menarik pedang dari sarungnya kemudian bergerak cepat dan melakukan sebuah serangan. Dengan ia yang berhasil menghunuskan pedangnya tepat di leher lawannya itu, ia pun lalu menoleh ke arah Nam Gung Jun. Namun pada saat Nam Gung Jun yang menyadari hal itu dan melihat ke arah Baek Ri-chong,
Ia pun langsung memalingkan pandangannya, dan setelah diumumkan kalau pertandingan itu dimenangkan oleh Baek Ri Chong, di sisi Nam Gung Jun yang menyadari kalau Baek Ri Chong tadi menatapnya, ia pun merasa tertantang, dan kemudian berkata dalam hatinya, kalau kemenangan dalam turnamen tersebut akan menjadi miliknya seorang. Semua orang sudah menduga, kalau Baek Ri Chong akan mencapai babak final, tapi Nam Gung Jun yang baru mereka tahu, hal itu pun membuat para murid mulai mempertanyakannya, sehingga hal itu pun membuat kegaduhan dari kalangan para murid lain, dan pada saat mereka sedang mendiskusikan tentang Nam Gung Jun yang masuk ke babak final untuk melawan Baek Ri Chong, Yi Se-ha yang lewat di belakang mereka dan mendengar perbincangan mereka pun merasa senang, karena muridnya itu menjadi perbincangan semua orang, dan ia yang berjalan ke tempatnya kembali. Yi Se-ha berkata, kalau ia sudah tidak sabar menyaksikan babak final yang akan diikuti oleh muridnya itu. Hari di mana final turnamen dilaksanakan pun akhirnya tiba. Di waktu tersebut, Nam Gung Jun dan Baek Ri Chong yang sudah naik ke arena pertandingan, di sisi Baek Ri Chong yang melihat ke arah Nam Gung Jun pun berkata dalam hatinya, kalau terlepas dari tubuh Nam Gung Jun yang lemah, kekuatan pedang yang ia tunjukkan di babak sebelumnya sangatlah luar biasa. Dan meski kalau Sword Ki yang dimiliki oleh Nam Gung Jun sangatlah mengerikan, Baek Ri Chong berkata kalau ia tidak boleh kalah dari Nam Gung Jun di final tersebut, karena demi membalaskan dendam klannya yang sudah mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya. Baek Ri Chong berkata kalau ia harus menang dalam pertandingan tersebut. Pengadil dari pertandingan final itu pun lalu masuk ke arena pertandingan, dan setelah bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk melakukan pertandingan final tersebut, ia pun lalu memperkenalkan dirinya, yang diketahui ia bernama Dan Jung Se, sebagai Hall Master dari Iron Tower, dan sebagai pengadil dalam pertandingan final tersebut. Dan Jung Se berkata kepada mereka berdua, kalau mereka harus bertarung dengan serius sampai tidak ada hal yang bisa mereka sesali. Dan kemudian, Dan Jung Se pun memberikan aba-aba dimulainya pertandingan final di antara mereka. Dengan menyiapkan kuda-kudanya untuk melakukan sebuah serangan, Baek Ri Chong yang mengetahui kalau jurus pamungkas yang dimiliki oleh Nam Gung Jun adalah Heavy Sword, ia pun berencana untuk tidak memberikan kesempatan Nam Gung Jun menggunakan teknik pamungkasnya itu. Dan dengan cepat, Baek Ri Chong langsung bergerak ke arah Nam Gung Jun untuk melakukan sebuah serangan tebasan. Namun Nam Gung Jun yang menyadari serangan itu, ia pun menghindari serangan tersebut dengan cara memutarkan badannya ke arah belakang. Yang hal itu pun membuat Baek Ri Chong merasa terkejut, karena kecepatannya yang ia banggakan itu, bisa dengan mudah dihindari oleh Nam Gung Jun. Melihat Nam Gung Jun mengubah pusat gravitasinya dan akan melakukan serangan balik dengan teknik 13 Lightning Strikes of the Flash, akhirnya Baek Ri Chong pun menyadari, kalau teknik pamungkas Nam Gung Jun bukanlah Heavy Sword. Dan dengan gerakan pertama yang bernama Single Flash dari tekniknya itu, Nam Gung Jun pun langsung melancarkan serangannya, dan Baek Ri Chong yang menahan serangan itu dengan pedangnya, ia pun merasa terkejut, karena Nam Gung Jun yang mempunyai tubuh kurus kering seperti itu, bisa memiliki kekuatan yang sebesar itu. Dengan terbelahnya pedang yang digunakan oleh Baek Ri Chong, para penonton pun terlihat terkejut. Dan melihat pedangnya sudah terpotong, Baek Ri Chong pun mengajukan sebuah pertanyaan kepada Nam Gung Jun. Kenapa di babak sebelumnya ia menggunakan Heavy Sword sebagai senjata demonik manusianya, dan sambil memasukkan pedangnya ke sarungnya lagi? Nam Gung Jun berkata, kalau di dunia seni bela diri, seseorang harus selalu memiliki senjata rahasia. Dan Baek Ri Chong yang mendengar perkataan Nam Gung Jun itu, ia yang bisa menyembunyikan kekuatannya dari musuhnya dan berhasil memperdayai musuhnya itu. Baek Ri Chong pun lalu mengakui kekalahannya dalam pertandingan final tersebut, yang hal itu pun membuat sorak-sorai di tempat tersebut mulai bergema. Di sisi para Hall Master, melihat Nam Gung Jun bisa mengalahkan Baek Ri Chong hanya dengan sekali serangan saja, mereka pun mulai menaruh perhatian terhadap Nam Gung Jun.
tak terkecuali dengan Yi Seha yang sebagai masternya itu. Melihat kemajuan dari muridnya, ia pun terlihat merasa senang, dan di sisi Namgung Jun yang sebagai pemenang dalam turnamen itu, ia pun diberi hadiah atas kemenangannya oleh Dan Jung Se, yang diketahui hadiah itu bernama He Shou Wu yang berusia 300 tahun. Namun Namgung Jun yang terlihat biasa meski mendapatkan hadiah yang berharga itu, hal itu pun membuat Dan Jin Se terlihat keheranan. Karena dengan mendapatkan eliksir yang sangat berharga itu, seseorang pasti akan merasa kegirangan. Di sisi salah satu Hall Master dari Flying God Hall yang ia anggap top 3 di antara 10 Hall yang ada di perkumpulan Blue Sky mereka, ia yang sebagai Hall Master dari Flying God Hall pun berkata kepada Namgung Jun, kalau ia berencana untuk menjadi Sword Lord di masa depan, Namgung Jun seharusnya bergabung dengan dirinya. Yang diketahui, kalau gelar Sword Lord adalah kepala Departemen Sword Fragrance, yang mengatur perkumpulan Blue Sky, dan agar ia bisa berhadapan dengan kultus Sun and Moon. Namgung Jun berkata kalau ia harus mencapai posisi Sword Lord. Di sisi lain, Sword Demon Senior yang tak terima pun berkata kepada Hall Master dari Flying God Hall, kalau Namgung Jun sudah setuju bergabung dengan Mukryun Hall, dan pada saat mereka sedang berseteru memperebutkan Namgung Jun untuk masuk ke perkumpulan mereka, seorang Master Hall lain pun ikut meramaikan pertikaian itu dengan mengatakan, kalau Namgung Jun bergabung dengan Sekte Crashing Hall yang ia pimpin, ia berjanji akan terus mendukung Namgung Jun dalam segi apapun. Yang hal itu pun membuat Sword Demon Senior terlihat marah, karena murid incarannya menjadi incaran mereka juga. Dan pada saat mereka sedang berseteru memperebutkan Namgung Jun, di sisi Namgung Jun yang berjalan ke tengah arena pertandingan, setelah berterima kasih atas tawaran dari semua Hall Master yang ingin merekrutnya, tapi ia tidak bisa bergabung dengan perkumpulan mereka. Karena dari awal, Namgung Jun berkata kalau ia akan bergabung dengan Heavenly Sword Hall. Mendengar hal itu, Hall Master dari Crashing Hall pun berkata kepada Yi Seha, apakah ia sudah membodohi mereka sehingga membuat pertikaian seperti itu? Dan setelah Yi Seha berkata kalau Namgung Jun itu adalah muridnya yang ia angkat, Hall Master dari Flying God Hall pun akhirnya menyadari, kenapa Namgung Jun mempunyai tanda energi yang terasa seperti teknik Celestial Thunder Truyang. Dan Namgung Jun yang memberikan hormat kepada Yi Seha serta meminta bergabung dengan Heavenly Sword Hall yang dipimpinnya itu. Yi Seha sambil tersenyum pun berkata, kalau ia sebagai master dari Heavenly Sword Hall, menerima Namgung Jun sebagai murid terdaftar dari Heavenly Sword Hall. Namgung Jun yang sudah resmi bergabung dengan Heavenly Sword Hall, ia yang sampai di perkumpulan mereka pun terlihat sedikit keheranan. Karena ia yang baru datang ke perkumpulannya itu, sudah disambut dengan hunusan pedang dari para murid Heavenly Sword Hall, dan salah satu dari mereka yang berkata kalau ia sudah mendengar banyak hal tentang Namgung Jun, dengan menarik pedang dari sarungnya, ia berkata, kalau Namgung Jun yang ahli dalam Fast Sword, ia ingin memastikannya terlebih dahulu, apakah Namgung Jun memang pantas untuk direkrut dalam perkumpulan mereka. Atau Namgung Jun hanyalah pecundang yang tidak berdaya. Mendengar perkataan dari seniornya, Namgung Jun yang tahu arah dari perkataan seniornya itu pun lalu menarik pedang dari sarungnya, dan berkata kalau ia akan meladeni seniornya itu dalam sebuah pertarungan. Dan setelah mereka sudah bersiap-siap, seniornya itu langsung bergerak untuk melakukan sebuah serangan. Namun Namgung Jun dengan cepat menghindari serangan itu dengan memutarkan badannya itu. Yang hal itu pun membuat senior itu terlihat terkejut, karena gerakan cepat yang diperlihatkan oleh Namgung Jun adalah teknik Infinite Steps. Di dalam pertarungan itu, sambil menahan serangan dari Namgung Jun, senior itu sedikit merasa keheranan. Kenapa Namgung Jun yang baru saja bergabung ke perkumpulan mereka sudah bisa menguasai teknik Infinite Steps, dan di sisi Yi Seha yang melihat pertarungan mereka, ia yang ingin melihat muridnya itu menghadapi tradisi pembukaan Heavenly Sword Hall ialah untuk mengepung para anak baru dan menghancurkan mereka dengan tekanan.
melihat muridnya itu tidak goyah akibat tekanan itu dan langsung menarik pedangnya untuk bertarung. Yi Seha pun terlihat merasa senang. Diketahui, senior itu yang bernama Gong Jun Am yang sedang bertarung dengan Nam Guk Jun dalam tradisi perekrutan anggota baru untuk perkumpulan Heavenly Sword Hall. Para murid yang lain yang melihat Nam Guk Jun bisa menyetarai kecepatan dari Gong Jun Am pun terlihat terkejut. Dan sementara di sisi Yi Seha yang mendengar perkataan para murid yang lain pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dilakukan oleh Nam Guk Jun bukan hanya menyetarai pergerakan Gong Jun Am, tetapi Nam Guk Jun berusaha semakin cepat untuk melampaui kecepatan dari seniornya itu. Melancarkan serangan pedang setingkat itu dengan tubuh dan energi dalam yang Nam Guk Jun miliki. Akhirnya Gong Jun Am pun menyadari alasan kenapa Hall Master dari Heavenly Sword Hall menjadikan Nam Guk Jun menjadi muridnya itu, dan Gong Jun Am yang sudah mulai bersemangat dalam pertarungan itu serta penasaran seberapa jauh dari rekrutan baru perkumpulan mereka bisa-bisa menyandinginya. Sebelum mereka melanjutkan pertarungannya kembali, Yi Seha pun menghentikan pertarungan itu. Melihat masternya menghentikan pertarungan mereka, Gong Jun Am pun berkata kepada Yi Seha, apakah dirinya khawatir soal muridnya akan mengalami cedera dalam pertarungan mereka? Lalu Gong Jun Am pun berkata kepada Nam Guk Jun, kalau lain kali ia akan mengajaknya untuk berduel kembali dengan Heavy Sword, dan sambil tersenyum ia memperkenalkan dirinya kepada Nam Guk Jun. Dan Nam Guk Jun pun membalasnya dengan sikap hormat sambil berkata, kalau sebuah kehormatan baginya bisa berduel dengannya untuk mengasah kemampuannya itu. Dengan berakhirnya tradisi perekrutan anggota baru bagi perkumpulan Heavenly Sword Hall mereka, para murid yang lain pun langsung berbondong-bondong menghampiri Nam Guk Jun, dan mereka yang sudah tahu kalau Nam Guk Jun sudah menang dalam turnamen martial art dengan mengalahkan semua orang dengan jurus tunggal, dan bahkan para Hall Master bersaing untuk merekrutnya. Mereka yang menyadari kalau anggota termuda mereka mempunyai bakat yang sangat luar biasa pun memberikan selamat, serta ucapan selamat datang atas masuknya Nam Guk Jun ke perkumpulan Heavenly Sword Hall mereka. Di malam harinya, Nam Guk Jun yang merasakan efek dari Nine Yin Severan Meridian pun terlihat sangat kesakitan, karena energi Yi dalam tubuhnya itu terus bertambah kuat dari sebelumnya. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi efek dari gejala itu adalah menggunakan energi lighting dari Heavenly Thunder True Yang Formula dan bertahan sampai efek dari gejala itu mereda. Namun Nam Guk Jun yang belum bisa menggunakan teknik itu dengan sempurna, hanya bisa menahan rasa sakit yang menyiksanya. Tak diduga, Yi Seha pun datang, dan dengan mengalirkan energi lighting dari Heavenly Thunder True Yang Formula, setelah beberapa saat dan berhasil menghilangkan efek dari Nine Yin Severan Meridian, Nam Guk Jun pun berterima kasih kepada masternya itu. Karena berkat dirinya, ia bisa mengatasi efek dari Nine Yin Severan Meridian dengan lebih mudah. Dan untuk tidak membuat masternya itu khawatir dengan penyakitnya, Nam Guk Jun berkata kalau ia harus sesegera mungkin meningkatkan pencapaiannya mengenai Heavenly Thunder True Yang Formula untuk mengatasi penyakitnya itu, dan mendengar kalau efek dari Nine Yin Severan Meridian yang ia derita akan terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu, Nam Guk Jun pun lalu berkata kalau ia membutuhkan bantuan masternya itu, agar ia bisa mencerna He Shou Wu yang ia dapatkan dari kompetisi martial art. Mendengar perkataan muridnya itu, sambil tersenyum Yi Seha berkata, kalau ia dengan senang hati akan membantu muridnya untuk menyerap He Shou Wu itu. Dan Nam Guk Jun yang memakan eliksir tersebut, ia yang tahu kalau meskipun itu bukan eliksir premium, tapi item itu tetap saja akan sangat membantunya untuk membangun energi dalamnya, dan ia yang bertekad akan menyerap energi eliksir tersebut sebanyak mungkin. Setelah berkata kepada masternya kalau ia sudah siap untuk mencerna eliksir tersebut, ia pun berencana akan mengedarkan energi dalamnya melalui Path Heavenly Thunder True Yang Formula dan mencegah energi He Shou Wu menyebar melalui pembuluh darah dan meridiannya.
Di dalam proses penyerapan eliksir itu, Yi Seha yang membantu muridnya itu pun berkata dalam hatinya, kalau berkat sirkulasi dalam Namgung Jun yang sangat hebat, energi He Shou bercampur sempurna dengan Heavenly Thunder True Yang Formula, seakan muridnya itu adalah master tua yang sudah berlatih energi dalam selama berdekade-dekade. Di dalam proses penyerapan tersebut, Yi Seha pun terkejut, karena muridnya itu bisa menyerap seluruh energi dari He Shou, yang belum pernah ia mendengar. Kalau ada seseorang yang bisa menyerap seluruh energi dalam penyerapan sebuah eliksir, dan meskipun muridnya itu terlahir dengan gejala Nine Yin Severan Meridian, tapi ia tak menyangka, kalau muridnya memiliki bakat semengerikan itu. Setelah proses penyerapan eliksir itu sudah selesai, Yi Seha pun berkata kepada Namgung Jun, kalau apa yang sudah ia lakukan itu sangatlah luar biasa, dan melihat hasilnya, Yi Seha berkata kalau muridnya itu mungkin bisa langsung mengikuti ujian promosi, dan setelah Namgung Jun berterima kasih kepada masternya atas bantuannya itu, Yi Seha pun berkata kalau ia akan pergi, dan menyuruh Namgung Jun untuk beristirahat terlebih dahulu, agar ia bisa memulihkan energi dalamnya kembali. Di perjalanannya itu, Yi Seha yang membayangkan meditasi dan pernapasan yang dilakukan oleh Namgung Jun itu, ia yang mempunyai banyak pikiran yang berkecamuk dalam kepalanya pun merasakan seakan-akan bisa menembus tembok Heavenly Thunder True Yang Formula yang selama ini terhambat, dan berkat muridnya yang sudah membuatnya menemukan sebuah pencerahan, Yi Seha pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada muridnya. Keesokan harinya, tepatnya di tempat pelatihan, Gong Jun Am yang memperagakan sebuah gerakan kepada objek kayu yang ada di depannya itu. Setelah berhasil memotongnya, Gong Jun Am pun berkata kepada murid yang lain, kalau teknik pedang itu disebut Small Extension Sword Technique, dan jika mereka benar-benar ingin mengemban sebuah misi, Gong Jun Am berkata kepada mereka, kalau mereka harus mencapai pemahaman setidaknya 50% dalam teknik tersebut. Mereka yang memulai mempelajari teknik tersebut, Gong Jun Am pun memberikan arahan agar mereka bisa memperhatikan urutan gerakan dari teknik tersebut. Namun meski mereka sudah bersusah payah menghafalnya, sebagian mereka masih susah untuk melakukan gerakan dari teknik tersebut. Dan salah satu dari mereka yang melihat ke arah Namgung Jun. Pada saat Namgung Jun melakukan gerakan dari teknik itu, ia pun terlihat terkejut, karena Namgung Jun bisa dengan mudah menggunakan teknik itu hanya dalam satu percobaan saja. Dan Gong Jun Am yang mendengar obrolan murid-murid yang lain sedang membicarakan Namgung Jun yang bisa menggunakan teknik tersebut hanya dalam satu percobaan saja. Pada saat ia mendengar murid yang lain berkata kalau Namgung Jun bisa berhasil menggunakan teknik itu berkat ajaran dari master mereka terlebih dahulu. Dikarenakan ia melihat master mereka keluar dari kamarnya di hari sebelumnya, Gong Jun Am pun mulai bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan oleh Hall Masternya itu. Dengan penasaran yang sangat besar, Gong Jun Am pun lalu menghampiri Namgung Jun dan kemudian bertanya kepada dirinya, apakah Hall Master telah memberi dirinya pelajaran terpisah sehingga ia bisa menggunakan teknik tersebut, dan sambil mengayun-ayunkan pedangnya itu, Namgung Jun berkata kalau Hall Master tidak pernah mengajarinya pelatihan terpisah, dan daripada membahas yang tidak ada gunanya, Namgung Jun pun memberikan pendapatnya, kalau lebih baik mereka langsung beralih ke teknik pedang Great Extension saja. Mendengar perkataan Namgung Jun, para murid yang lain pun terlihat terkejut, karena Namgung Jun hanya dengan sekali lihat saja sudah bisa paham dengan gerakan dari teknik tersebut, bahkan Hall Master saja mereka anggap tidak bisa memahaminya secepat itu, yang hal tersebut pun membuat mereka anggap, kalau Namgung Jun adalah seorang monster. Meski menyadari kalau momentum pedang Namgung Jun itu sangatlah halus yang membuktikan kalau penguasaan pemahaman dan teknik yang ia miliki sangatlah luar biasa. Tapi jika ia terus mempengaruhi anggota Hall yang lain akan merusak tatanan dalam pelatihan mereka. Dan tak berselang lama, terdengar seseorang yang berkata,
Kalau bakat yang dimiliki oleh Nam Gung Jun benar-benar cocok untuk Heavenly Sword Hall, dan mengetahui hal tersebut, orang itu berkata kepada anggota yang lain, kalau keberadaan Nam Gung Jun benar-benar anugerah bagi perkumpulan mereka, yang hal itu pun membuat murid-murid yang lain termotivasi, kalau mereka juga harus bekerja keras, agar mereka juga bisa sehebat juniornya itu. Melihat pandangan para murid yang lain benar-benar positif, Gong Jun Am pun mengabulkan keinginan Nam Gung Jun untuk mempelajari teknik pedang Grid Extension, dan dengan mereka yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pelatihan dengan cara berduel, Gong Jun Am pun menyuruh Nam Gung Jun untuk memperhatikan baik-baik setiap gerakan yang akan ia perlihatkan itu, dan dengan bersungguh-sungguh, Nam Gung Jun pun bersiap-siap untuk melakukan duel tersebut. Sementara di perkumpulan para pemimpin Blue Sky, tepatnya di ruangan rapat di tempat tersebut, mereka yang sudah berkumpul di tempat tersebut pun mendengarkan agenda selanjutnya dari perkumpulan mereka yang dibacakan diumumkan oleh Gang Mong, dengan ia yang mengatakan, kalau agenda selanjutnya perkumpulan mereka adalah situasi yang ada di Provinsi Jiangqi, karena di tempat tersebut, terlihat kelompok unortodoks telah berulang kali berkumpul dan bubar di tempat tersebut. Namun baru-baru ini, Gang Mong menyampaikan, kalau perkumpulan mereka menerima informasi intelijen, kalau kubu Iron Battle lah yang berada di balik semua itu. Melihat situasi tersebut, Gang Mong menyampaikan, kalau perkumpulan mereka mungkin harus campur tangan secara langsung, dan kalau memang perlu, jika diizinkan ia akan pergi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan terakhir terkait anggota Cloud dari Heavenly Sword Hall, perkumpulan mereka akan membahas agenda pemberian izin kepada Nam Gung Jun untuk turun ke dunia luar. Meski Yi Seha merasa lega kalau perkumpulan mereka akhirnya bisa menyelamatkan Nam Gung Jun dari cengkraman kejahatan dari kultus Sun and Moon, tapi mengirimnya kembali ke dunia luar, Yi Seha berkata kalau itu lain cerita lagi, dan sementara di sisi Hall Master yang belum diketahui, mendengar kondisi dari Nam Gung Jun, ia pun bertanya kepada Hall Master dari Crashing Hall, apakah Nam Gung Jun adalah anak dengan Nine Yin Severan Meridian? Hall Master dari Crashing Hall pun membenarkan pertanyaan dari rekannya itu, dan karena itu juga, alasan utama mereka mengirim Yi Seha adalah untuk mencegah anak dengan Yin Severan Meridian jatuh ke tangan kultus Sun and Moon, dan sekarang malah menyuruh Nam Gung Jun untuk kembali ke dunia luar. Jika kultus Sun and Moon tahu kalau Nam Gung Jun juga mempelajari teknik Heavenly Thunder Truyang, Hall Master dari Crashing Hall berkata kalau kultus Sun and Moon akan sangat senang sekali. Yun Gyeongjong pun lalu bertanya kepada Yi Seha tentang masalah tersebut, dan Yi Seha pun berkata, kalau ia tidak melihat, kalau Nam Gung Jun sebagai seorang yang membutuhkan perlindungan, dan mendengar perkataannya pada saat pertama bertemu yang Nam Gung Jun yang mengatakan, kalau mereka yang tidak bertanggung jawab atas martial art mereka sendiri tidak punya hak untuk memegang pedangnya. Yi Seha meminta para Hall Master dari perkumpulan Blue Sky tersebut, kalau mereka harus menjaga kehormatan dan keyakinan Nam Gung Jun, serta membimbing bakat-bakat yang sedang tumbuh itu, yang kelak akan menjadi Divine Sword bagi perkumpulan mereka menuju cahaya. Di sisi Sword Demon Senior, sambil mendobrak meja dengan tinjuannya, ia berkata kepada Hall Master yang lain, apakah mereka cuma hanya melihat resiko Nam Gung Jun akan jatuh ke tangan kultus Sun and Moon, dengan ia yang mempunyai Nine Yin Severan Meridian dan memiliki bakat berpedang yang sangat mengerikan? Sword Demon Senior berkata, pernahkah ada orang yang memiliki potensi atau kemampuan sebesar itu? Bahkan dibandingkan dengan mereka yang ada di tempat tersebut yang sudah menjadi seorang Hall Master, Sword Demon Senior berkata kalau tidak ada di antara mereka yang mempunyai bakat seperti Nam Gung Jun. Sword Demon Senior pun lalu mengejek para Hall Master yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan, kalau mereka yang terus saja mengeluh kekurangan tenaga, namun ketika diberi pedang yang tajam, Sword Demon Senior berkata kalau mereka malah justru takut dan gemetar karena khawatir akan tersayat olehnya.
yang hal tersebut pun benar-benar sangat menyedihkan menurut Sword Demon Senior itu, dan di sisi Gang Mong, ia yang berkata kalau Namgung Jun adalah orang yang memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam menciptakan martial art, kalau junior mereka itu mendapatkan pengalaman. Gang Mong berkata kalau Namgung Jun akan menjadi aset paling berharga untuk perkumpulan mereka. Dan para Hall Master yang lain pun bersependapat dengan perkataan Gang Mong tersebut. Mendengar perkataan dari Hall Master yang lain, Yun Gyeongjong selaku kepala departemen dari perkumpulan mereka pun lalu mengusulkan, bagaimana kalau pihak mereka untuk mengizinkan saja Namgung Jun memasuki dunia luar untuk saat ini. Namun meski diizinkan untuk keluar, ia akan dikecualikan dengan semua misi yang berkaitan dengan kultus Sun and Moon, dan mendengar hal itu, akhirnya para Hall Master pun menyetujui usulan dari Yun Gyeongjong tersebut. Setelah disetujui kalau Namgung Jun bisa mengambil misi dan pergi ke dunia luar, ia yang pergi ke provinsi Anhui untuk menyelesaikan misinya itu pun ditanya oleh senior yang mendampinginya, apakah Namgung Jun sudah mengetahui rincian dari misi yang ia dapatkan itu, dan Namgung Jun pun berkata kalau ia sudah mengetahuinya, kalau ia hanya ditugaskan untuk menyelidiki geng klan Bae, sebuah kelompok unortodoks yang dipimpin oleh Man Dongling. Meski Namgung Jun merasa kalau ia bisa dengan mudah menangani misi tersebut seorang diri, namun sesuai dengan perkataan masternya pada saat diberikan misinya itu, dikarenakan misi yang ia terima adalah misi pertamanya, Yiseha berkata kalau ia akan ditemani oleh seniornya yang bernama Heo Il, yang hal itu pun harus membuat Namgung Jun menyelesaikan misi bersama seniornya itu. Melihat seniornya itu membawa sebuah botol kendi, ia pun lalu bertanya kepada seniornya itu, apakah botol kendi tersebut berisikan minuman alkohol, dan sambil tersipu malu, senior Heo Il membenarkan hal tersebut, dan kenapa ia membawa minuman tersebut, senior Heo Il berkata kalau ia membutuhkannya untuk saat memegang pedangnya saja, dan karena juniornya itu sudah mengetahui misi yang diberikan kepada dirinya, senior Heo Il pun lalu mengajak Namgung Jun untuk pergi ke pasar terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi. Di sisi lain tepatnya di sebuah dermaga, terlihat sekelompok orang sedang menyiksa seorang pria yang mereka tenggelamkan, dan setelah mereka menarik orang tersebut kembali, salah seorang dari mereka pun berkata kepada pria tersebut, kalau pria itu tidak bisa membayar hutangnya itu, ia harus menyerahkan putrinya itu, dan sambil terengah-engah, pria yang ditenggelamkan pun berkata kepada pria yang menyiksanya, bagaimana seorang ayah mau menyerahkan putrinya kepada orang lain segampang itu, dan untuk hutangnya yang masih belum ia bisa lunasi, pria itu meminta tolong untuk memberikannya keringanan sedikit waktu lagi untuk melunasinya. Mendengar perkataan dari pria itu, pemimpin dari kelompok itu pun menyuruh para bawahannya untuk menenggelamkannya kembali, dan pada saat pria itu terus meminta tolong untuk jangan menenggelamkannya lagi, Namgung Jun yang muncul di belakang mereka sambil memegang pedangnya itu pun menyuruh kelompok itu untuk menghentikan tindakannya tersebut. Mendengar perkataan dari Namgung Jun, pemimpin dari kelompok itu pun bertanya identitas dari Namgung Jun, dan melihat pakaian yang Namgung Jun kenakan, mereka yang mengetahui kalau Namgung Jun berasal dari perkumpulan Blue Sky, melihat di pakaian Namgung Jun hanya mempunyai satu cloud saja, pemimpin dari kelompok itu pun merendahkan Namgung Jun, kalau ia yang sudah berani-beraninya mencampuri urusannya itu. Ia berkata kalau ia akan memberikan pelajaran kepada Namgung Jun. Namun dengan teknik Tier 10 Lightning Flash Sword Thunder dari gerakan ketiga, pemimpin itu yang belum sempat menyelesaikan perkataannya pun langsung dipenggal oleh Namgung Jun. Tak terkecuali dengan para bawahannya yang langsung dihabisi oleh Namgung Jun dengan sangat mudahnya. Dan setelah berhasil membunuh mereka dengan tekniknya itu, Namgung Jun lalu berkata, kalau meski zamannya sudah berubah, tapi kejahatan sekte unortodoks tidak pernah berubah sama sekali. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.